Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Syarifatul Hilda dengan NIM 2110400043. Pada video ini, saya akan membahas mengenai lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan sumber dan media belajar dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Syahid SPD MPD. Yang pertama, pengertian. Sumber belajar merupakan segala macam sumber yang dapat digunakan untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Jadi, pengertian sumber belajar itu dapat berupa manusia maupun non-manusia, atau juga sumber belajar yang dirancang maupun dimanfaatkan. Sedangkan lingkungan sebagai sumber belajar adalah suatu tempat yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan oleh manusia untuk belajar sehingga tercipta budaya manusia. Kemudian jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama yaitu lingkungan alam asli. Lingkungan alam asli adalah lingkungan yang masih belum banyak tersentuh oleh tangan manusia, murni dari alam dan bukan rekayasa manusia. Misalnya seperti hutan, gunung, danau, pantai, laut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan alam buatan. Lingkungan alam buatan adalah lingkungan alam yang merupakan hasil buatan manusia atau rekayasa manusia, seperti bendungan, waduk, museum, candi, dan situs purbakala. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan di mana peserta didik dapat diajak untuk melihat aspek-aspek sosial dan budaya yang berhubungan dengan manusia atau masyarakat. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Secara teoritis, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar mempunyai berbagai arti penting, diantaranya yaitu lingkungan mudah dijangkau, biayanya relatif mudah, objek permasalahan dalam lingkungan beraneka ragam, sehingga dalam memilih sebuah kasus yang terjadi di masyarakat, tidak menutup kemungkinan peserta didik akan paham sebagai masalah sekaligus bisa dicarikan solusinya. Sebagai contoh, pemanfaatan wisata mangrove sebagai sumber belajar. Tanaman mangrove merupakan jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Ciri tanaman mangrove atau tanaman bakau ini adalah hidup dengan berkelompok dalam jumlah yang banyak, memiliki akar yang besar, dan memiliki buah. Di pantai banyak para petani menanam tanaman bakau karena manfaatnya yang banyak bagi kelangsungan pantai di tempatnya. Selain itu, tanaman bakau juga dapat membuat suasana sekitar pantai menjadi lebih indah. Adapun manfaat dari tanaman mangrove ini diantaranya yang pertama yaitu mencegah erosi pantai. Hutan mangrove menjadi salah satu tempat yang bisa menjaga perbatasan antara kawasan darat dan laut. Erosi pantai akan terus menggerus permukaan bumi sehingga mengancam lingkungan manusia. Bahkan kondisi serius bisa menjadi bencana alam yang besar. Hutan mangrove menjadi salah satu sarana yang sangat penting untuk menyelamatkan garis pantai dari perairan laut. Yang kedua, menjadi katalis tanah dari air laut. Tanah bisa masuk ke dalam air laut secara terus-menerus karena bagian tanah tersebut bersentuhan secara langsung dengan air laut. Untuk mencegah hal ini, maka manfaat hutan mangrove secara ekologis menjadi sumber yang sangat jelas untuk melindungi tanah di sekitar laut. Tanah akan menjadi lapisan yang lebih padat dengan adanya pohon mangrove, sehingga hal ini akan menyelamatkan tanah agar tidak terus tergerus oleh air laut. Yang ketiga, habitat perikanan. Kawasan hutan mangrove adalah salah satu tempat yang paling nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti udang, ikan, dan kepiting banyak berkembang biak di kawasan hutan mangrove. Sementara manusia membutuhkan beberapa makhluk hidup tersebut,
sebagai sumber nutrisi dan bahan makanan yang penting untuk kesehatan. Yang keempat, memberikan dampak ekonomi yang luas. Pohon mangrove yang banyak ditanam bisa dipanen seperti jenis tumbuhan lain. Manfaat hutan mangrove bagi manusia berguna untuk diolah menjadi berbagai benda hiasan atau kerajinan. Upaya ini sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan standar ekonomi pada daerah tersebut. Yang kelima yaitu sumber pakan ternak. Pohon mangrove juga bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti makanan ternak. Pohon bakau yang telah dihancurkan dan digiling menjadi bubuk pakan ternak yang mengandung nutrisi. 6. Mencegah pemanasan global. Pemanasan global memang menjadi ancaman yang sangat serius untuk alam dan manusia. Salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi dampak pemanasan global adalah dengan mengembangkan kawasan hutan mangrove. Tanaman mangrove menjadi salah satu penopang pemanasan dari perairan laut. Selain itu, mangrove juga berperan untuk mengatasi masalah banjir pada kawasan pesisir. Yang ketujuh, sebagai pendapatan bagi nelayan pantai. Masyarakat yang tinggal di kawasan pantai biasanya banyak bekerja sebagai nelayan. Mereka mencari ikan dan berbagai sumber daya untuk menopang ekonomi keluarga. Manfaat kawasan hutan mangrove menjadi tempat yang paling sesuai untuk pembibitan ikan, udang, dan berbagai potensi habitat laut lainnya. Kawasan hutan mangrove telah membantu menjaga ketersediaan sumber daya ikan di laut yang tidak akan habis. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh nelayan sebagai sumber mata pencahariannya. Yang kedelapan yaitu menjaga kualitas air dan udara. Kawasan hutan mangrove juga membantu manusia dalam mendapatkan air bersih dan udara yang segar. Kawasan hutan mangrove memiliki fungsi untuk menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut. Manfaat hutan mangrove bagi kehidupan adalah akan menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Selain itu, mangrove juga membantu alam dalam mendapatkan kualitas udara yang lebih baik dan bersih. Kemudian manfaat yang kesembilan yaitu pengembangan kawasan pariwisata. Kawasan hutan mangrove bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata. Dengan cara ini, maka hutan mangrove akan menjadi tujuan wisata dari berbagai daerah maupun mancanegara. Pariwisata akan memberikan dampak ekonomi yang sangat baik untuk masyarakat di sekitarnya dan negara secara khusus. Yang ke-10 yaitu menyediakan sumber kayu bakar. Hutan mangrove sangat bermanfaat untuk penduduk yang tinggal di kawasan sekitar hutan mangrove. Pohon dan kayu mangrove yang sudah kering dan membusuk bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Dengan cara ini, maka secara tidak langsung sudah mengurangi kebutuhan gas atau bahan bakar bagi sebuah negara. Yang ke-11 yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Hutan mangrove menjadi salah satu tempat untuk mengembangkan berbagai jenis ilmu pengetahuan dalam bidang kelautan, perikanan, dan kimia. Banyak peneliti yang membutuhkan hutan mangrove dan dijadikan sebagai sumber penelitian. Hutan mangrove akan meningkatkan berbagai jenis penemuan yang bisa disebarkan ke seluruh dunia. Bahkan banyak peneliti asing yang di negaranya tidak memiliki hutan mangrove dan harus datang ke Indonesia untuk melakukan pembudidayaan tumbuhan ini. Yang pertama-tama yang dilakukan yaitu mengumpulkan buah mangrove untuk dijadikan bibit tanaman mangrove. Kemudian, untuk memulainya dapat dengan menanam langsung buahnya atau dengan cara menyemaikan bibitnya. Untuk memperoleh bibit yang baik, pengumpulan buah mangrove dapat dilakukan pada bulan September hingga Maret. Untuk cara menanam, harus memperhatikan beberapa hal mengenai cara tanam atau semai yang baik. Pemilihan tempat sangat penting untuk diperhatikan, seperti tanah yang lapang dan datar, dan pastikan terendam air saat pasang sehingga tidak memerlukan penyiraman. Selain pemilihan tempat, pembuatan bedeng persemaian juga harus diperhatikan.
seperti bedeng diberi naungan ringan, bisa dari daun nipah dan sejenisnya. Kemudian, media bedengan berasal dari tanah lumpur di sekitarnya, dan bedeng dapat dibuat dengan ukuran 1 x 5 meter atau 1 x 10 meter dengan ketinggian berkisar 1 meter. Untuk melakukan pembibitan dan penanaman, pertama-tama buatlah lubang pada plastik atau botol mineral sebelum diisi tanah, agar air yang berlebihan dapat keluar. Kemudian, buah disemaikan langsung ke dalam botol plastik atau botol air mineral yang sudah berisi tanah. Untuk buah bakau, lebih baik terlebih dahulu menyimpan di tempat yang teduh dan ditutupi karung basah selama 5-7 hari untuk menghindari batang bibit. Ada beberapa faktor lingkungan yang berperan penting untuk menentukan pertumbuhan pohon mangrove ini. Di antaranya ialah fisiografi pantai, pasang surut, gelombang dan arus, iklim tanah, oksigen terlarut, salinitas, dan hara. Untuk memelihara dan menjaga pohon mangrove ini dapat dilakukan dengan membuat penyangga pada batang tumbuhan mangrove baru dengan menggunakan batang dari kayu atau bambu yang kemudian ditalikan pada batang tanaman dan ditancapkan pada sekitar tanaman mangrove itu tumbuh. Dan cara lainnya ialah dengan melakukan pengawasan rutin, karena kemungkinan akan hadirnya pihak-pihak lain yang bisa merusak kawasan ekosistem pohon mangrove. Masyarakat maupun pelajar sebagai subjek dalam belajar dapat menggunakan lingkungan sebagai sumber pengetahuan secara global. Salah satunya adalah objek wisata mangrove, karena kawasan objek wisata mangrove memiliki nilai estetika berupa keindahan dan otentisitas keadaan alam, manusia, dan segala aktivitasnya secara nyata. Potensi yang tersedia baik berupa ekosistem mangrove, aktivitas wisata, dan kegiatan ekologi yang ada di lingkungan mangrove dapat dipilih sebagai tempat belajar yang lebih menyenangkan, interaktif, sekaligus edukatif. Menurut Sujana dan Rifai, keuntungan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar diantaranya yang pertama yaitu kegiatan belajar lebih menarik, tidak membosankan sehingga motivasi belajar seseorang semakin tinggi. Yang kedua, pesan dan hakikat belajar akan lebih bermakna, karena alam menyajikan situasi dan keadaan yang sebenarnya, serta bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual, sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif seperti mengamati, bertanya, wawancara, menguji fakta, dan lain sebagainya. Sumber belajar tentang hutan mangrove dapat diperoleh setiap wisatawan yang berkunjung. Kelompok pelajar juga dapat menjadikan hutan mangrove sebagai sumber belajar sesuai dengan mata pelajaran dan tingkatan sekolah. Adapun pengetahuan tentang ekosistem mangrove yang dapat dipelajari diantaranya yaitu pengenalan tanaman mangrove, manfaat tanaman mangrove, dan budidaya tanaman mangrove.